Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan muda, dan anak-anak yang terkasih. Semoga kita semua selalu sehat, sukacita, dan dalam berkat Tuhan. Hari ini hari Rabu tanggal 8 Maret 2023, masa Prapaskah yang kedua. Marilah kita berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan meresapkan dalam hidup kita. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 20 ayat 17 sampai 28. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olok, disesah, disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, rekan muda, dan anak-anak yang terkasih, Tuhan Yesus mengawali sabdanya pada hari ini dengan berkata bahwa Yesus dan para muridnya akan pergi ke Yerusalem. Di sana, Tuhan Yesus akan mengawali awal penderitaan. Ia diserahkan, diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, Ia akan dibangkitkan. Menanggapi permintaan Ibu Yohanes dan Yakobus, Yesus berbicara tentang kesanggupan untuk meminum cawan. Cawan itu adalah hidup sebagai hamba dan pelayan, mengorbankan diri demi penebusan dan keselamatan banyak orang. Wujud dari kesanggupan minum cawan dijabarkan oleh Paulus dalam suratnya kepada umat di Efesus. Kita hendaknya rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu, serta memelihara kesatuan roh, meski terkadang itu tidak mudah, membutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Tetap mengasihi dalam hidup
di tengah kebencian dan ketidakadilan, membawa damai, membawa sukacita, mengampuni dan memaafkan, serta tidak menyimpan sakit hati ataupun dendam. Itulah cawan kehidupan, tetap jujur di tengah ketidakjujuran. Bagaimanakah dengan kita di masa Prapaskah ini? Sudahkah kita mengasihi dan melayani? Sudahkah kita mengampuni dan menjadi pembawa damai di keluarga, di tempat kerja, dan dimanapun kita berada? Dengan rendah hati, sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan dan sesama, sebagai tanda pertobatan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, teguhkanlah iman kami, agar kami mampu meneladani-Mu yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Bersikap rendah hati, mengasihi dan membawa damai dimanapun kami Kau utus, agar kami layak menjadi murid-Mu yang sejati, dan pada saatnya kami layak untuk bangkit bersama Engkau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam sehat, salam sukacita. Tuhan memberkati kita semua untuk tetap setia dalam doa, melakukan amal kasih di masa Prapaskah ini. Amin.